Swastiastu. Selamat pagi yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, Ibu Tua Tim Purwaningrat SEMM, serta selamat pagi untuk semua rekan-rekan kelas 5B yang kami banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 9 akan membawakan beberapa topik mengenai materi komunikasi dalam perubahan organisasi. Baik, untuk topik pembahasan tersebut akan dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep-konsep komunikasi organisasi, yang kedua ada konsep proses komunikasi dalam organisasi, yang ketiga ada media perubahan organisasi, dan yang terakhir yang keempat ada peran media perubahan organisasi. Baik, sebelum kami masuk ke 4 pokok pembahasan tersebut, saya memiliki satu pepatah yang sangat familiar dan mungkin semuanya sudah mengetahui makna dari pepatah tersebut. Pepatahnya yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami dari kelompok 9 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Dari 3 orang tersebut ada pun nama-nama anggotanya dengan saya sendiri, Iputu Mahesa Raja Nugraha dengan NIM 4215. Untuk anggota yang kedua ada Inyoman Wahyu Budi Kusuma dengan NIM 4205. Untuk anggota yang ketiga ada Iputu Andika Putra dengan NIM 4220. Baik, untuk selanjutnya untuk pemaparan materi yang pertama atau pokok pembahasan yang pertama mengenai konsep-konsep komunikasi organisasi akan dipaparkan oleh rekan saya Wahyu. Untuk Wahyu, saya persilahkan untuk memaparkan pokok pembahasan tersebut. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting, namun juga kompleks dalam kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal sama sekali. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang berarti berbagai atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Dengan demikian, komunikasi menurut Lexicogroup Roper atau ahli kamus bahasa menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagai untuk mencapai kebersamaan. Pengertian organisasi. Mengenai organisasi, salah satu definisi menyebutkan bahwa organisasi merupakan satu kumpulan atau sistem individual yang melalui satu hierarki, jenjang, dan pembagian kerja berupa mencapai tujuan yang ditetapkan. Organisasi merupakan suatu sistem koordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau untuk umum. Dikatakan merupakan suatu sistem karena organisasi itu bertujuan dari berbagai bagian yang saling tergantung satu sama lain. Bila satu bagian terganggu, maka akan ikut berpengaruh pada bagian lain. Suatu organisasi juga bisa didefinisikan sebagai sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah individu sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Ada yang beranggotakan 3 atau 4 orang bekerja dengan kontak yang sangat dekat. Yang lainnya memiliki 1000 karyawan tersebar di seluruh dunia. Apa yang paling penting dalam hal ini adalah mereka ini bekerja di dalam struktur tertentu. Di dalam setiap organisasi terdapat struktur formal maupun informal. Sebagai contoh, di organisasi perguruan tinggi terdapat struktur akademik formal dengan rektor sebagai pemimpin terpilihnya, para dekan pada tingkat hierarki berikutnya, kedua departemen berikutnya, dan para dosen pada tingkat hierarki berikutnya. Melalui struktur demikian semua, kegiatan universitas di dalam dilaksanakan.
Tetapi ada juga struktur informal di dalam organisasi perguruan tinggi. Dan dalam banyak kasus strukturnya menyilang garis hierarki, secara umum organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Yang keempat, adanya ketergantungan antar anggota. Yang kelima, adanya koordinasi antar komponen. Dan yang terakhir, adanya interaksi yang berulang-ulang. Organisasi dibagi menjadi dua tipe, yakni yang pertama ada organisasi yang berorientasi laba atau profit oriented organization. Organisasi tipe ini bertujuan memperoleh laba. Laba dipergunakan untuk membiayai operasi lain dan mengembangkan organisasi. Organisasi tipe ini sering juga disebut organisasi bisnis atau perusahaan. Dalam organisasi bisnis, pemilik menerima keuntungan ekonomi perusahaan. Contohnya, hotel, restoran, bank, perusahaan asuransi, sub, dan lain sebagainya. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-profit oriented organization. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba atau kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh laba. Dalam organisasi ini, pelanggan atau klien menerima keuntungan besar, contohnya rumah sakit, lembaga pendidikan, panti asuhan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan lain sebagainya. Tujuan umum sebuah organisasi adalah menghasilkan pendapatan. Akan tetapi, berbagai tujuan lain yang dilakukan untuk mendukung harus pula dicapai jika tujuan akhir tersebut ingin dipenuhi. Jadi misalnya, agar diperoleh pendapatan, organisasi harus mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Untuk mencapainya, maka organisasi harus memiliki orang-orang yang memotivasi yang bisa diperoleh jika organisasi memiliki parkir yang luas, menyediakan bonus, lingkungan kerja yang bersih dan nyaman, dan sebagainya. Baik, itulah pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andika. Sudah lupa. Baik, terima kasih Wahyu. Saya Andika akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengertian komunikasi organisasi. Dengan landasan konsep komunikasi dan organisasi sebagaimana yang diuraikan, komunikasi organisasi menurut Goldhaber yaitu arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu dengan lain. Pengertian komunikasi organisasi dalam buku komunikasi organisasi strategi meningkatkan kinerja perusahaan adalah perilaku berorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam 10 proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Goldhaber memberikan definisi komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Pengertian tersebut mengandung beberapa konsep sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses suatu organisasi adalah suatu sistem yang terbuka dan dinamis yang secara tidak langsung menciptakan saling tukar-menukar informasi satu sama lain. Karena kegiatan yang berulang-ulang dan tiada hentinya tersebut, maka dikatakan sebagai suatu proses. Yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah susunan simbol yang penuh arti tentang objek, orang, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang lain.
Pesan dalam organisasi dapat dilihat menurut beberapa klarifikasi yang berhubungan dengan bahasa penerimaan yang dimaksud, metode difusi, dan arus tujuan dari pesan. Yang ketiga, ada jaringan. Organisasi terdiri dari suatu seri orang yang tiap-tiapnya menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini terjadi melewati suatu set jalan kecil yang dinamakan dengan komunikasi. Suatu jaringan komunikasi ini mungkin mencakup hanya 2 orang, beberapa orang, atau keseluruhan organisasi. Yang keempat, ada keadaan saling tergantung. Hal ini telah menjadi sifat dalam organisasi yang merupakan suatu sistem yang terbuka. Bila suatu bagian dari organisasi mengalami gangguan, maka akan berpengaruh pada bagian lainnya dan mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi. Yang kelima, ada hubungan. Karena organisasi merupakan suatu sistem yang terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada manusia yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu, hubungan manusia dalam organisasi yang memfokuskan kepada tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat suatu hubungan perlu dipelajari. Sikap, skill, dan moral dari seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan yang bersifat organisasi. Yang keenam, ada lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Yang termasuk dalam lingkungan internal adalah personal atau karyawan, staf, golongan fungsional dari organisasi, dan juga komponen lainnya seperti tujuan, produk, dan lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dalam informasi yang diharapkan. Ketidakpastian dalam organisasi juga disebabkan oleh terjadinya banyak informasi yang diterima daripada informasi yang sesungguhnya diperlukan untuk menghadapi lingkungan mereka. Baik, untuk materi selanjutnya ada peran komunikasi dalam perubahan. Perubahan adapun bentuknya hampir dapat dipastikan membuat individu atau anggota organisasi merasa tidak nyaman. Hal ini karena perubahan membawa ketidakpastian masa depan bagi organisasi. Karena esensi dari perubahan adalah bergerak dari suatu kondisi yang nyaman ke kondisi yang tidak pasti. Ketika perubahan terjadi, maka muncul communication gap apabila karyawan tidak dapat dengan mudah menerima perubahan tersebut. Gap ini merupakan suatu hasil dari perbedaan sudut pandang, di mana kerja tidak sepenuhnya mengerti mengenai visi, misi, nilai, dan objektif yang diinginkan oleh pihak manajemen. Sebaliknya, pihak manajemen juga tidak mengerti apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh pekerja. Ada hitam dalam proses transaksi organisasi yang dapat menimbulkan ketidakjelasan bagi anggota. Komunikasi dianggap kunci keberhasilan dalam mengatasi area hitam tersebut. Dengan menyebarkan informasi perubahan untuk menciptakan kejelasan bagi anggota organisasi. Ahli strategi menekankan pentingnya komunikasi efektif dalam mengurangi spekulasi atau kecemasan. Tujuan komunikasi adalah membentuk saling pengertian untuk mencegah ketidakmengertian yang dapat menjadi sumber konflik dan integrasi dalam organisasi. Aksi demo karyawan seringkali disebabkan oleh ketidakmengertian terhadap eksistensi organisasi, bukan hanya ketidakpuasan terhadap ribut. Materi selanjutnya yaitu konsep proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi melibatkan serangkaian tahapan yang terjadi saat pesan atau informasi disampaikan dari pengirim kepada penerima. Berikut adalah tahapan-tahapan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada pengirim, yang kedua ada pesan, yang ketiga perkodean, yang keempat ada saluran komunikasi, yang kelima ada penerima,
Yang keenam ada dekode, yang ketujuh ada umpan balik, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada konteks. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi mengenai media perubahan organisasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mahesa. Untuk Mahesa, dipersilakan. Baik, terima kasih Andika. Saya Mahesa. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai media perubahan organisasi. Untuk media perubahan organisasi adalah alat atau cara yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menyampaikan dan mempengaruhi anggota-anggota terkait dengan perubahan yang dilakukan. Beberapa contoh perubahan organisasi meliputi yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini adalah salah satu media utama dalam mengimplementasikan perubahan organisasi. Ini mencakup penggunaan surat elektronik, memo, dan pesan-pesan lainnya untuk menyampaikan informasi terkait perubahan kepada anggota organisasi. Untuk yang kedua, ada pelatihan dan workshop. Program pelatihan dan workshop adalah alat penting untuk mempersiapkan anggota organisasi dalam menghadapi perubahan. Pelatihan ini dapat mencakup pembelajaran keterampilan baru, meningkatkan kemampuan, dan memahami sistem atau proses baru yang akan diterapkan. Untuk yang ketiga ada Town Hall Meeting. Pertemuan ini melibatkan seluruh anggota organisasi dan biasanya dipimpin oleh pemimpin atau manajer senior. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi penting tentang alasan, tujuan, dan manfaat dari perubahan yang akan dilakukan. Untuk yang keempat ada materi promosi. Ini mencakup seperti brosur, poster, dan materi promosi lainnya. Dapat digunakan untuk memperkenalkan perubahan kepada anggota organisasi. Materi ini dapat menyediakan gambaran singkat tentang perubahan, seperti manfaat dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadopsi perubahan tersebut. Untuk yang kelima, ada media sosial dan situs web. Organisasi dapat memanfaatkan platform media sosial dan situs web mereka untuk menyebarkan informasi tentang perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Konten yang disebarkan seperti ada salah satunya seperti artikel, menggunakan video, dan infografik dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan dengan cara yang menarik dan mudah untuk dipahami. Untuk yang keenam, ada survei dan kuesioner. Survei dapat digunakan untuk mengukur persepsi dan tingkat dukungan anggota terhadap perubahan yang sudah diusulkan. Ini dapat membantu manajer untuk mempengaruhi atau memahami pandangan anggota dan membuat penyesuaian jika diperlukan selama proses implementasi perubahan tersebut. Untuk yang ketujuh, ada monitoring dan coaching. Membuat program monitoring atau coaching dapat membantu anggota organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Monitor atau pelatihan dapat memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan emosional kepada anggota yang mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan tersebut. Untuk yang terakhir, yang kedelapan, ada tim perubahan. Mendirikan tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyebarkan informasi terkait perubahan kepada seluruh anggota organisasi. Tim ini dapat membantu dan mengkoordinasi upaya komunikasi, memfasilitasi pelatihan, dan memberikan bimbingan selama proses perubahan tersebut. Baik, untuk selanjutnya di sini ada materi mengenai peran media perubahan organisasi. Media memainkan peran penting dalam perubahan dan mempengaruhi organisasi. Berikut adalah beberapa cara di mana media dapat mempengaruhi perubahan organisasi. Untuk yang pertama, sumber informasi utama. Media merupakan sumber informasi bagi masyarakat umum, termasuk karyawan dan pemangku kepemimpinan internal organisasi. Mereka menyediakan informasi terbaru tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, termasuk tujuan, strategi, dan implementasi dan perubahan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Untuk yang kedua, ada pengaruh opini publik. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini dan persepsi masyarakat terhadap organisasi itu sendiri melalui laporan berita, editorial, dan komentar. Media dapat mempengaruhi cara orang dan menilai perubahan yang terjadi.
Oleh karena itu, organisasi perlu mempertimbangkan bagaimana mereka ingin dipresentasikan di media atau berkomunikasi secara efektif untuk mempengaruhi persepsi tersebut. Yang ketiga, ada peningkatan kesadaran dan pemahaman. Media membantu dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan dan alasan di balik perubahan tersebut. Mereka dapat menggambarkan konteks dan latar belakang dari perubahan tersebut, membantu karyawan dan pemangku kepemimpinan lainnya untuk memahami mengapa perubahan itu perlu dilakukan. Untuk yang keempat, yaitu mengatasi ketidakpastian dan kecemasan. Perubahan seringkali menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan di kalangan karyawan. Media sering dapat memainkan peran penting dalam mengatasi ketidakpastian tersebut. Media dengan ini memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang apa yang diharapkan dari perubahan tersebut. Baik, untuk yang kelima, yaitu memberikan platform untuk komunikasi timbal balik. Media juga dapat berfungsi sebagai saluran untuk karyawan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan keprihatinan mereka terkait perubahan tersebut. Ini dapat memberikan organisasi wawasan berharga tentang bagaimana perubahan tersebut diterima dan dapat membantu dalam membuat penyesuaian yang diperlukan. Untuk selanjutnya yang keenam, mendorong keterlibatan karyawan. Media dapat digunakan untuk memotivasi, mendorong keterlibatan karyawan dalam proses perubahan. Mereka dapat menyampaikan cerita sukses atau pengalaman terhadap kontribusi karyawan dalam memajukan tujuan perubahan. Untuk yang selanjutnya, yang ketujuh, monitoring proses perubahan. Media juga dapat membangun organisasi dalam memantau atau mengevaluasi bagaimana perubahan tersebut berkembang. Laporan berkala tentang kemajuan, tantangan, dan keberhasilan dapat membantu organisasi untuk tetap berada di jalur yang benar menuju tujuan perubahan. Untuk yang terakhir, yang ke-8, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan. Melalui media, organisasi dapat mengidentifikasi potensi hambatan atau tantangan yang mungkin timbul selama proses perubahan tersebut. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan bahwa perubahan berjalan dengan lancar. Dengan demikian, media memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk persepsi dan penerimaan terhadap perubahan dalam suatu organisasi. Penting bagi organisasi memiliki strategi komunikasi yang efektif dengan media agar perubahan yang diinginkan dapat diimplementasikan dengan sukses dan mendapatkan dukungan semua dari pihak yang terkait. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami mengenai beberapa topik pembahasan mengenai komunikasi dalam perubahan organisasi. Di sini saya akan menyimpulkan dari pemaparan materi yang sudah kami sampaikan. Dapat saya simpulkan, komunikasi dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi yang berasal dari kata Latin communicatus menunjukkan usaha untuk berbagi guna mencapai kebersamaan. Sementara itu, organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka melibatkan koordinasi aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya komunikasi dalam organisasi tergambar dalam konsep Goldhaber, di mana komunikasi organisasi adalah suatu arus pesan dan jaringan hubungan yang saling bergantung. Dalam konteks perubahan organisasi, media memainkan peran krusial dalam menyampaikan informasi, mempengaruhi opini publik, dan memastikan pemahaman yang sama di antara semua pihak yang terkait. Proses komunikasi dalam organisasi melibatkan tahapan dari pengirim hingga penerima, dengan media seperti komunikasi internal, pelatihan, pertemuan besar, materi promosi, media sosial, survei, monitoring, serta tim perubahan. Sangat berperan penting. Media tidak hanya sebagai sumber informasi utama, tetapi juga sebagai alat untuk mengatasi ketidakpastian, memberikan kesadaran, dan mendorong keterlibatan karyawan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang komunikasi dan pemahaman dan pemanfaatan media yang efektif dapat mendukung perubahan organisasi dengan mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pemahaman, dan memastikan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Baik, itulah tadi kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat mudah dipahami dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Baik, sebelum saya akhiri, di sini saya memiliki satu quotes yang saya harapkan bisa memotivasi kita semua. Quotes-nya yaitu, tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Yang bermakna, karena dalam hidup, masalah adalah bagian yang tak terpisahkan dan perjuangan seringkali melibatkan upaya dan kelelahan. Jadi teman-teman, tetap semangat dan terus berjuang dalam kehidupan. Jadikanlah masalah sebagai motivasi untuk meraih cita-cita kita setinggi langit. Sekian dari kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan dalam penyampaian maupun pemaparan materi. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.